Selamat datang di kelas pengembangan produk pangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistematika pengembangan produk. Kira-kira mengapa ya pengembangan produk perlu dilakukan? Silakan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Sebagai inspirasi, ini adalah beberapa contoh pengembangan produk pangan. Ada purula yang terbuat dari hidrolisat kedelai dan juga rumput laut. Kemudian ada es krim dari daun pepaya. Ada mie yang terbuat dari wortel, kemudian ada permen kombucha, ada gudeg di dalam kaleng, dan juga cookies moringa. Ketika akan memulai untuk mengembangkan produk baru, perlu dilakukan sebuah evaluasi. Dan perusahaan perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah perusahaan itu perlu mengeluarkan sebuah produk baru dalam rangka untuk meningkatkan penjualan dan juga keuntungannya. Kemudian jika perusahaan merasa puas dengan produk yang telah dihasilkan saat ini, apakah tidak lebih baik dana yang tersedia itu dihabiskan bagi peningkatan efisiensi produksi dan juga perluasan distribusi daripada menghadapi resiko dan juga permasalahan terkait pengembangan dan juga pengenalan produk baru. Dan kalau distribusi produk yang telah ada itu belum dilakukan ke banyak negara atau belum masuk ke tingkat internasional, apakah tidak sebaiknya modal yang tersedia itu digunakan untuk memperluas pasar saja secara geografis dibandingkan dipakai untuk menangkap jenis usaha baru. Nah, untuk mengevaluasi hal tersebut, untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh produk baru pada prospek sebuah perusahaan, nah untuk kondisi saat ini dan juga kondisi yang akan datang, itu diharapkan sebaiknya dianalisis. Nah, tahapan-tahapannya yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi adalah misalnya menyiapkan peramalan penjualan produk yang telah ada untuk jangka panjang, misalnya sekitar 5-8 tahun. Kemudian perlu disiapkan juga rencana keuntungan jangka panjang bagi perusahaan yang didasarkan pada proyeksi penjualan yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Kemudian perlu disiapkan juga daftar kapabilitas dan juga sumber daya perusahaan, termasuk mulai dari cara distribusi, keterbatasan geografisnya, keterbatasan finansial, keterbatasan staf teknis, keterbatasan hukum atau legal, dan juga bagaimana alur proses yang ada, khususnya kapabilitas dalam pengolahan yang tidak dimanfaatkan secara penuh. Kemudian selanjutnya perlu ditentukan juga bagaimana peluang pasar yang tepat untuk produk yang baru ini berdasarkan tadi kapabilitas dan juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan jangan lupa juga pada saat melakukan pengembangan produk baru bahwa setiap konsumen itu punya persepsi yang berbeda-beda. Tetapi secara umum produk baru itu bisa kita definisikan adalah produk yang konsumen itu belum pernah punya kesempatan untuk membelinya ataupun juga untuk mencobanya sebelum produk tersebut dikenalkan.
Jadi, produk yang baru itu bisa, atau pengembangan produk baru itu bisa mulai dari flavor yang baru, kemasan yang berbeda, perbaikan produk, atau mungkin pengolahannya berbeda atau baru, kemudian ukuran yang berbeda, alternatif pemasakan yang berbeda, dan juga formula yang baru. Itu bisa dikatakan sudah ada pengembangan produk, atau dikatakan produk tersebut baru gitu ya, berbeda dari yang sebelumnya. Dapat dikatakan konsep pengembangan produk pangan adalah gabungan dari berbagai teknik penelitian, yaitu pemasaran, konsumen, pengolahan produk, dan juga rekayasa atau engineering, ke dalam satu kesatuan penelitian yang ditujukan untuk pengembangan suatu produk baru. Nah, secara singkat, tahapan utama adalah terdiri dari 11 hal, yaitu yang pertama adalah pengembangan tujuan yang mudah dimengerti secara tertulis. Jadi harus dituliskan tujuan dari pengembangan produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah penetapan pembatas atau kendala proyek atau project constraints dari pengembangan produk. Mulai dari kendala terkait produk, kendala terkait pengolahan, kendala terkait pemasaran, kendala terkait finansial, kendala terkait perusahaan, dan juga kendala terkait lingkungan. Itu harus ditetapkan gitu ya, apa saja kendala-kendalanya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan ide produk dengan menggunakan berbagai teknik seperti penelusuran pustaka, bisa dari curah pendapat atau brainstorming atau focus group discussion, dan juga bisa melalui riset pasar. Yang keempat adalah perlu dilakukan screening ide produk. Ini tujuannya untuk memutuskan produk-produk yang akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang kelima adalah pengembangan konsep produk dan juga spesifikasi dari desain produk. Yang keenam, baru kemudian dilakukanlah pengembangan prototipe produk. Kemudian yang ketujuh, dilakukan pengembangan metode proses atau manufaktur yang tepat bagi produksi produk baru tersebut. Dan tahapan yang ke-8 adalah dilakukan pengujian termasuk uji konsumen dan juga uji pasar. Demikian materi pengembangan produk pangan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.